Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim juga menegur pihak kuasa hukum Ferdy Sambo yang memotong pernyataan hakim saat memeriksa saksi Daden Miftahul Haq, ajudan Ferdy Sambo. Saudara tidak melihat Romal naik apa? Siap. Makin kacau lagi. Siap yang mulia. Gimana? Orang dia tadi saudara lihat meninggalkan rumah Saguling bawa mobil dengan saudara Ferdy Sambo, sekarang Romel datang saudara nggak lihat? Iya yang mulia. Betul. Terus setelah itu apa yang saudara tanya pada Romel? Saya tanya kejadian seperti apa bang, saya bilang gitu. Kan seharusnya saudara bertanya. Iya, saya bertanya. Kemana? Bukan pertanyaan itu yang saudara ajukan pertama. Harusnya bertanya. Loh, kepada ama siapa bang datang ke sini? Bapak mana? Itu pertanyaan yang wajar. Keberatan yang mulia. Kami keberatan bahwa ini saudara, dari awal persidangan sudah saya bilang tidak ada namanya motong pembicaraan. Saudara punya hak sendiri nanti untuk bertanya. Baik yang mulia. Silakan nanti kita lanjutkan. Siap yang mulia. Kapan saudara melihat? Kan harusnya itu pertanyaan yang wajar. Siap yang mulia. Lah, orang terdakwa Romel saudara lihat meninggalkan rumah Saguling dengan terdakwa Ferdy kok sekarang dia pulang tiba-tiba saudara bilang tadi katanya saya nggak melihat Romel datang dan saya nggak tahu kemana terdakwa Ferdy Sambo. Betul yang mulia, seperti itu. Tiba-tiba Romel cerita ada kejadian, kan makin nggak masuk di akal. Aparat kepolisian memeriksa 6 orang terkait kebakaran di gedung Bapelitbang Kompleks Balai Kota Bandung pada Senin siang kemarin. 6 orang yang diperiksa mulai dari pekerja proyek hingga staf pemerintah daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyelidikan kebakaran gedung Bapelitbang Kota Bandung, kita sudah tersambung dengan Rifki Nafis langsung dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, bagaimana perkembangan dari penyelidikan polisi terkait kebakaran gedung Bapelitbang Kompleks Balai Kota Bandung? Ya, Egan dan juga pemirsa, memang saat ini terkait dengan kasus kebakaran gedung Bapelitbang lantai 2 di Kompleks Balai Kota Bandung. Hingga saat ini pihak kepolisian di sini tepatnya adalah Polrestabes Bandung masih melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan dan juga penyelidikan tentang bagaimana penyebabnya dari kebakaran tersebut. Dan hingga saat ini memang kami belum menerima keterangan secara resmi dari pihak Polrestabes Bandung mengenai sudah sejauh mana pemeriksaan ini dilakukan. Namun yang dapat kami sampaikan adalah hingga saat ini Polrestabes Bandung sudah memeriksa 6 orang saksi, yang diantaranya adalah 4 orang diperiksa kemarin dan hari ini sudah diperiksa 2 orang saksi lagi. Dan dari 6 orang saksi itu 3 diantaranya adalah petugas bangunan yang sedang merenovasi gedung Balai Kota. Kemudian juga ada staf pemerintah kota dan juga ada masyarakat yang saat kejadian berada di lokasi. Namun terkait dengan pemeriksaannya dan kapan mereka diperiksa, kami belum bisa menerima pernyataan resmi dari pihak Polrestabes Bandung karena memang pihak Polrestabes Bandung hingga saat ini masih mengatakan dalam penyelidikan dan juga pendalaman kasus sehingga tidak terlalu banyak informasi yang dapat dibagikan ke publik. Dan memang hingga saat ini penyebab dari kebakaran itu sendiri juga masih dalam penyelidikan dan pendalaman oleh pihak Polrestabes Bandung. Saat pertama sempat diduga kebakaran ini dipicu oleh arus pendek listrik yang terjadi di gedung. Namun setelahnya pihak kepolisian mengamankan 3 orang pekerja proyek bangunan yang saat itu sedang memperbaiki atap gedung Bapelitbang lantai 2. Dan memang ada beberapa juga barang yang diamankan oleh pihak Polrestabes Bandung, diantaranya adalah 2 tabung gas 3 kg dan juga 1 alat penyembur api yang digunakan oleh petugas renovasi untuk memperbaiki atap gedung tersebut. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana konfirmasi hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung terhadap 6 orang ini. Dan juga pihak Polrestabes Bandung menyatakan ke depannya akan ada kemungkinan untuk menambah saksi yang akan dihadirkan dan juga diperiksa untuk memperkuat bukti-bukti selanjutnya. Kemudian ini hasil wawancara kami dengan Kasubag Humas Polrestabes Bandung. Penyelidikan masih berjalan. Nah, sudah beberapa orang yang diperiksa, lebih kurang 6 orang. Dari beberapa saksi yang ada di TKP, baik itu security, pegawai,
maupun masyarakat yang ada di TKP kami mintai keterangan sebagai saksi. Dan saat ini juga kami sudah melaksanakan koordinasi dengan ke Puslap 4 untuk pengecekan. Demikian, Egan. Ya, Rifki, apakah polisi sudah menggelar olah TKP? Iya, memang Polrestabes Bandung rencananya akan menggelar olah TKP setelah sebelumnya di hari pertama pihak Polrestabes Bandung mengatakan sudah melakukan olah TKP, namun rencananya akan melakukan olah TKP kembali dengan melibatkan tim forensik dari Mabes Polri. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan kepastian atau konfirmasi dari pihak Polrestabes Bandung mengenai kapan olah TKP yang melibatkan tim forensik dari Mabes Polri ini akan dilaksanakan. Dan tadi pagi memang kami juga sudah sempat berada di TKP di Bapelitbang Balai Kota Bandung dan memang hingga saat ini masih dikelilingi oleh garis polisi. Dan untuk kegiatan dari Bapelitbang sendiri saat ini tengah dipindahkan ke salah satu gedung milik pemerintah Kota Bandung di Jalan Taman Sari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Rifki Nafis, terima kasih atas informasinya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, TNI menggelar Gladi Resik Tactical Floor Game di Gor Prajaraksaka Denpasar Selatan, Bali dalam rangka pengamanan G20. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Informasi selengkapnya jurnalis MGN Diandra Mukni akan melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Diandra, bagaimana persiapan untuk kegiatan Tactical Floor Game besok? Baik, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Pada hari ini TNI sudah melaksanakan gladi resik terkait dengan kegiatan Tactical Floor Game yang akan dilaksanakan esok hari di Gor Prajaraksaka, tepatnya di Pemogan, Denpasar Selatan. Untuk esok hari rencananya kegiatan Tactical Floor Game itu akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di pukul 13 waktu Indonesia Barat siang besok. Dan rencananya juga Presiden akan melakukan pengarahan kepada para personil yang akan bertugas untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya KTT G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Untuk Tactical Floor Game sendiri ini merupakan kegiatan simulasi pengamanan yang dilakukan oleh anggota TNI agar seluruh personil yang bertugas di setiap satgas ini memiliki pemahaman yang sama dan juga mengerti atau memahami situasi yang berlangsung saat KTT G20 nanti akan dilangsungkan. Dan hal ini juga termasuk dalam mengantisipasi situasi yang tidak terduga, mulai dari potensi ancaman bom, penculikan, hingga juga evakuasi medis ataupun juga potensi bencana alam. Dan pada gladi resik hari ini ada sebanyak 12 satgas yang memaparkan bagaimana kesiapan setiap satgasnya yang mana memiliki tugasnya masing-masing, di mana Satgas pengamanan ini memang ada dibagi menjadi 12 satgas, diantaranya adalah Satgas PAM VIP, lalu Satgas Intel, Satgas Pasukan Khusus atau Satgas Pasus, lalu ada Satgas Pengamanan Wilayah, Satgas Laut, Satgas Udara, Satgas Pengamanan Bandara dan juga Pelabuhan, lalu Satgas Medis, Satgas Evakuasi, Satgas Penerangan dan juga Satgas Komunikasi dan Elektronik atau Satgas Komlek. Fitri. Diandra, lalu bagaimana dengan agenda Presiden di Bali jelang pelaksanaan KTT G20? Baik Fitri, untuk agenda Presiden Joko Widodo memang rencananya masih akan sampai besok Rabu tanggal 9 November 2022 masih diagendakan masih akan berada di Bali, dan untuk hari Rabu besok rencananya pada pukul 8.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan rapat internal di Apurva Kempinski, lalu selanjutnya di pukul 13 akan menghadiri Tactical Floor Game yang akan dilaksanakan di Gor Prajaraksaka. Dan selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Presiden bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iriana, akan meresmikan Pelabuhan Sanur dan Gedung VVIP Room Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yaitu tepatnya bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Presiden dan Ibu Iriana akan lepas landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Bali. Kembali ke studio, Fitri. Diandra Mukni, terima kasih atas laporan Anda.